Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirunisa. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dari Prodi PGSD 20B2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan seputar pengelolaan kurikulum di sekolah guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengelolaan pendidikan. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan seputar apa itu pengelolaan. Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai 4 pengertian. Yang pertama, pengelolaan adalah proses, cara, pembuatan atau mengolah. Yang kedua, pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Nah, yang ketiga, pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Dan yang keempat, pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Istilah kurikulum baru masuk khazanah perbendaharaan kata dalam dunia pendidikan di Indonesia pada tahun 1968. Sejak kelahiran kurikulum sebelumnya, yaitu Rencana Pelajaran tahun 1950. Ketika itu, istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan adalah rencana pelajaran, bukan kurikulum. Nah, secara etimologis, kurikulum itu berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berlari. Nah, pengertian awal kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan finish. Dengan demikian, istilah kurikulum pada awalnya berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani dan kemudian diadopsi ke dalam dunia pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Yang pertama itu ada manajemen perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan aktivitas belajar yang bertujuan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diharapkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa untuk kemudian dievaluasi. Nah, perencanaan kurikulum ini dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang diperlukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol, dan kemudian evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang kedua itu ada manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Dengan hal ini, manajemen bertugas untuk menyediakan fasilitas material, personal, dan kondisi-kondisi supaya kurikulum dapat terlaksana. Pelaksanaan kurikulum ini dibagi dua ya. Yang pertama itu ada pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah yang dalam hal ini ditangani oleh kepala sekolah, dan yang kedua itu pelaksanaan kurikulum tingkat kelas yang dalam hal ini dibagi dan ditugaskan langsung kepada guru kelas. Kemudian yang ketiga itu ada supervisi pelaksanaan kurikulum. Supervisi atau pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Secara garis besar, pemantauan kurikulum bertujuan untuk mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Dan yang keempat itu ada penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum atau evaluasi kurikulum
merupakan bagian dari sistem manajemen. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menentukan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti. Dan yang kelima, perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang menuntutnya untuk melakukan penyesuaian supaya dapat memenuhi permintaan. Nah, perbaikan kurikulum ini intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Baik, selanjutnya di sini ada 5 prinsip pengelolaan kurikulum. Yang pertama itu ada produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan. Dan output peserta didik harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan pengelolaan kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Yang ketiga, kooperatif. Agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Nah, rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu. Dan yang terakhir, mengarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, di sini ada fungsi pengelolaan kurikulum. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan pada siswa untuk mendapatkan hasil yang optimum. Yang ketiga, meningkatkan kesamaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar pendidik. Yang keempat, untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membantu mengembangkan kurikulum. Baik, dari pemaparan materi yang tadi saya sampaikan, di sini saya akan menyimpulkan dari hasil materi yang tadi saya sampaikan seputar dengan pengelolaan kurikulum pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Dan di sini dapat saya simpulkan, kurikulum mempunyai dua makna. Yang pertama, sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Yang kedua, satu program pembelajaran khusus. Dalam pengelolaannya harus dilakukan bersama, yang harus dilakukan baik oleh pencetus pendidikan ataupun penjalan kurikulum. Pengelolaan kurikulum tidak dapat dipisahkan dari guru atau dosen yang menjalankannya. Sebaik-baiknya kurikulum apabila tidak diaplikasikan dengan baik, tentulah tidak dapat diambil manfaatnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan oleh guru atau dosen mengerti tentang kurikulum yang akan diajarkan oleh peserta didik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.